terkait denda layanan persentasenya itu adalah 5%, kemudian dikali jumlah bulan tunggakannya, misalnya 2 bulan tadi, lalu dikali dengan biaya perawatan sesuai dengan diagnosa yang nanti dikeluarkan dari rumah sakit. 5% ya kenanya. Itu berhasil Kak, cuman mau ambil antrian online harus verifikasi. Oh iya Kak, ingin udah daftar ya. Berarti pas pada saat antrian online-nya ya. Ini mohon maaf saya belum bisa jawab ya. Nanti saya coba tanya ke teman-teman saya di bagian pelayanan terkait hal yang Kak Nina tanyakan ya. Usianya berarti usia 8 bulan. Kemudian mau ambil antrian online dan ada verifikasi wajah gitu ya Kak ya. Boleh-boleh. Saya catat dulu ya Kak Nina. Nanti saya coba berikan jawabannya, saya japri ataupun nanti kalau misalnya udah dapat tim admin untuk bantu coba tanyakan Dimas mungkin ke Putro kali, itu bayi 8 bulan itu seperti apa gitu kan. Boleh ya Dim? Sawer dong. Kak, BPJS kelas 3 itu nggak bayar ya? Atau nggak kelas yang nggak perlu dibayar Kak? Kak Fia, kalau untuk kelas 3 yang BPJS Mandiri itu tetap bayar ya. Kecuali dia statusnya di kepesertaannya adalah sebagai peserta penerima bantuan iuran. Nah itu maka dia nggak perlu membayarkan, namun yang membayar adalah pemerintah daerah gitu ataupun pemerintah pusat. Namun kalau dia Kak Fia ini ikut BPJS Mandiri, otomatis kakak harus membayarkan tiap bulannya yang untuk hak kelas rawat kelas 3. Nah, bedanya dengan yang peserta penerima bantuan iuran dengan yang peserta mandiri kelas 3 itu si peserta mandiri kelas 3 ini bisa naik hak kelas rawatnya ke kelas 2. Nah, sedangkan yang peserta penerima bantuan iuran ini dia nggak boleh naik hak kelas rawat. Jadi maksimalnya memang di kelas 3 gitu. Aku habis kontrak November akhir, Desember masih dibayar Kak. Terus itu nonaktifnya kapan? Kontraknya November ya Kak ya. Desember iurannya masih dipotong nggak dari perusahaannya? Nah kalau di perusahaannya itu tidak dipotong lagi, harusnya Desember ini kondisinya nonaktif Kak. Nah coba kakak cek di aplikasi mobile JKN-nya kakak, status kepesertaannya kakak itu nonaktif atau tidak. Tapi kalau masih aktif, berarti sampai dengan tanggal 31 Desember ini masih bisa mengakses layanannya. Nah segera aja nanti melakukan perubahan datanya sebagai peserta mandiri ataupun ya harusnya sebagai peserta mandiri dulu gitu ya. Karena saya khawatir nih Kak siapa nih yang logo ayam, mohon maaf, itu nggak sistem penerima mekanisme jaminan kesehatan daerahnya bukan mekanisme open rekrutmen gitu ya, bisa daftar langsung aktif sebagai PBI, namun ada kategori tertentu yang di daerahnya dia menetapkan close gitu Kak. Udah deh jawabannya. Oh gitu, oke Kak Nin, jadi yang untuk bayi 8 bulan tadi bisa ya, bisa dilewati gitu? Menggunakan nomor handphone yang belum terdaftar gitu ya. Jadi bisa aja langsung berobat gitu ya untuk anak bayinya ya. Oke. Gitu ya Kak Nina ya. Semoga bisa menjawab ya. Oh, di bawah ibu yang PNS ya. Kak Via ini dia tinggalnya di mana ya? Di Aceh atau di luar Aceh? Kondisinya bekerja kah atau tadi nggak bekerja ya Kak Via ya? Oh Banda Aceh, iya silakan ini aja Kak, mungkin Kak Via karena kondisinya juga mungkin nggak bekerja gitu ya, nah secara kemandirian lah gitu, wira swasta atau apa, nah
boleh ikut serta sebagai peserta mandiri ataupun yang JKA. Silakan aja JKA atau PBI ya. Kalau di Aceh dikenalnya dengan JKA. Nah, nanti tinggal bawa KTP KK Acehnya Kak Via aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya. Ya, karena nggak kerja ya udah ikut di sebagai peserta penerima bantuan iuran aja, atau yang dikenal kalau di Aceh itu dengan JKA Kak. Bawa KTP KK-nya ya Kak Via ya. Kalau BPJS gratis, Kak Rizka, jadi penerima bantuan iuran ini kan dia biasanya ada proses seleksinya ya Kak Rizka dan juga Sobat JKN. Proses seleksinya itu bergantung pada daerah masing-masing gitu kan. Jika pemerintah daerahnya tidak ada istilahnya semua masyarakatnya yang terdata, misalnya seperti di Aceh nih, terdata sebagai masyarakat Aceh, memiliki KTP KK Aceh, bisa ikut kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan di daerahnya gitu, ataupun yang dikenal JKA. Nah, itu udah cukup dengan KTP KK Aceh saja itu sudah bisa menerima BPJS yang gratis gitu. Nah, namun ada juga proses seleksi pada daerah lainnya gitu. Proses seleksi ini bergantung dari kerjasama dari pemerintah daerahnya setempat yang menetapkan apakah syaratnya harus memang miskin ataupun tidak memiliki penghasilan seperti itu. Dan seperti penerima bantuan iuran yang dari pemerintah pusat, itu pun Dinas Sosial juga cukup berhati-hati dalam menetapkan suatu seseorang di daerahnya itu layak mendapatkan sebagai penerima bantuan iuran dari jaminan kesehatan gitu. Misalnya dia rumahnya dianggap belum layak huni ataupun setengah papan, kemudian penghasilan yang diterima untuk hariannya hanya di bawah rata-rata dasar UMP. Nah, seperti itu mungkin itu ada di dinas sosial terkait. Nah, boleh untuk ditanyakan ke pemerintah daerah setempatnya, misalnya ke dinas sosial. Pak, saya bisa nggak untuk ikut bisa dapat BPJS gratisnya. Nah, bisa ditanya gitu. Nanti kalau memang memenuhi kategori dan penetapan yang sesuai dengan kriteria, nah itu insya Allah bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau BPJS gratis gitu Kak. Lalu Kak Ana nih ya Kak, BPJS aku nunggak, tapi kalau aku lunasin bisa langsung dipakai buat berobat nggak? Iya bisa Kak Ana. Nah harusnya ketika kita nunggak dan mau kita lunasin iurannya ya harusnya bisa, nggak ada masalah. Nah jika memang ternyata nanti di mobil JKN iurannya belum naik, nah ataupun dia kan nggak dianggap masih belum aktif, nah itu bisa hubungin ke BPJS terdekatnya ya. Seharusnya mekanismenya ketika kita menunggak dan kita sudah melunasi iuran itu bisa langsung dipakai dan aktif gitu ya. Oh, kalau udah ke Bogor ya itu tadi Kak Rizka, sesuai dengan daerah tempatnya ya, nanti mungkin bisa dikontak ya ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekatnya. Atau ya saran saya, solusi saya ikut saja di kepesertaan BPJS Mandiri kelas 3. Itu kan hanya 35.000 Kak. 35.000 setiap bulan Kakak bayar ya. Harusnya nggak berat ya demi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang inklusif gitu ya. Kak Nina tadi nih ya, lewat SMS tulisannya error, lewat email nggak bisa Kak tulisannya. Antrian online-nya fiturnya masih terkunci. Oh, berarti di aplikasi mobile JKN-nya ya nggak bisa dilakukan prosesnya ya Kak Nina. Nanti Kak Nina mungkin bisa
kunjungin aja Kak ke BPJS, kantor BPJS Kesehatannya biar bisa kita bantu nanti.